Hi, nice to see you again. This time kita akan belajar tentang recount text. Recount text itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali tentang pengalaman seseorang di masa lampau, atau bisa juga kita katakan untuk menceritakan kembali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, ya. Atau dalam bahasa Inggris kita katakan to retell someone's experience in the past. Okay, to retell someone's experience in the past, atau to retell something happened in the past. Okay, to tell atau to retell. Oke, jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman seseorang di masa lampau, atau kita katakan to retell someone's experience in the past, atau menceritakan kembali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu to tell something happened in the past. Artinya di sini kalimat per kalimat yang digunakan di dalam menyusun teks tersebut itu adalah simple past tense. Simple past tense. Dimana simple past tense ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sedikit hanya mengingatkan saja, simple past tense itu patternnya adalah subject plus verb to. Oke. Ciri-ciri pertama daripada recount text, dia menggunakan tenses simple past tense, subject plus verb to. Kemudian kita perhatikan dulu generic structure daripada recount text itu sendiri, ya. Generic structure daripada recount text. Generic structure itu sama seperti polanya, ya, struktur urutan pembuatan teks recount. Itu ada 3. Yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah events, dan yang ketiga itu adalah reorientation. Orientation itu adalah pengenalan, ya, pengenalan. Ya, maksudnya di sini pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Ya, pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Nah, ini biasanya di paragraf pertama. Kemudian dilanjutkan dengan events. Events itu adalah rangkaian peristiwa. Jadi disinilah diceritakan kembali hal-hal secara berurutan yang terjadi di masa lampau itu, baik itu pengalaman maupun peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian setelah itu semua diceritakan, kita lanjutkan dengan reorientation. Reorientation itu adalah penutup atau akhir cerita. Oke. Dalam penutup atau akhir cerita ini biasanya dia untuk recount text, dia itu biasanya diikuti dengan komentar tentang perasaan si tokoh. Maksudnya di situ adalah bagaimana perasaannya atas pengalamannya itu. Apakah dia bahagia, happy, atau excited, atau merasa bosan, atau itu pengalamannya membosankan, boring or bored, ya, atau lain sebagainya. Oke. Sebagai contoh untuk recount text, mari kita perhatikan contoh berikut yang sudah saya sediakan. Di sini saya sudah sediakan sebuah teks jenis recount text serta bagian-bagiannya dalam generic structure-nya, yaitu orientation, events, and reorientation. Orientations itu pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Di sini kita perhatikan dulu.
ya, pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Yesterday at my school we had an international day. We had performances, food stalls, displays, raffle ticket draw, and some of us were dressed in costumes. Nah, di sini kita temukan yang merupakan waktunya adalah yesterday, kemudian tokohnya adalah we. We berarti si penulis dengan teman-temannya. Kemudian tempatnya ada di at my school, di sekolahnya si penulis. Kemudian dilanjutkan dengan event 1, event 2, event 3, event 4, and event 5. Kemudian paragraf terakhir yang merupakan reorientation, penutup atau akhir cerita. Seperti yang saya katakan tadi, di akhirnya itu biasanya diikuti dengan komentar tentang perasaan si tokoh. Nah, di sini dibuatnya komentarnya adalah fun. Ya, kita perhatikan. Although I didn't win anything, International Day was still fun. Oke, meskipun aku tidak memenangkan apapun, hari International Day itu masih menyenangkan. Ya. Dan mari kita perhatikan tenses yang digunakan dalam kalimat per kalimat dalam teks ini. Seperti saya jelaskan sebelumnya, tenses yang digunakan adalah simple past tense. Simple past tense itu polanya adalah subject plus verb to. Verb to. Di sini kata kerjanya sudah saya garis bawahin dan semuanya menggunakan verb to. Jadi untuk melihat apakah ini jenis teks recount text atau tidak, cukup perhatikan keterangan waktunya dan kata kerja yang digunakan dalam teks tersebut. Di sini kebetulan dia menggunakan keterangan waktu yesterday dan tensesnya dalam setiap kalimatnya menggunakan verb to, berarti simple past tense. Dan inilah recount text. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan tuliskan komentarmu di bawah dan juga share. Terima kasih.